Sultan dari Prodi Peradaban Islam dari kampus UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Kali ini saya akan membahas mengenai sejarah peradaban Islam yang ada di Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang, yang mana salah satu situs sejarah yang ada di Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang yang masih asli dalam bentuknya. Nah, sejarah masjid ini awal mulanya sama dengan berdirinya Pondok Pesantren Tebu Ireng pada tahun 1899, yang dimana dulu masjid ini bermanfaat untuk beribadah, bermusyawarah, dan mengamalkan ilmu dari kiai ke santrinya. Nah, ilmu apa yang diajarkan oleh Kiai Hasyim Asy'ari? Ada banyak, yaitu ilmu tafsir, hadis, dan juga fikih. Nah, kontribusi sangat besar dalam masjid ini dari awal zaman penjajahan hingga zaman sekarang. Masjid ini juga sebagai simbol penting dalam perkembangan pesantren Tebu Ireng Jombang. Apa sih peran masjid pesantren Tebu Ireng? Pada zaman dahulu, Kiai Hasyim Asy'ari dan kiai-kiai lainnya mengajarkan ilmu, yaitu kitab kuning, dan juga masjid ini dijadikan sebagai tempat untuk bermusyawarah, masail pada zaman itu, dan masih banyak lagi. Nah, siapa sih Kiai Hasyim Asy'ari? Kiai Hasyim Asy'ari ada salah satu peran penting dalam kemerdekaan Indonesia. Di masjid ini pada tahun 1944, Kiai Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa resolusi jihad, yang dimana resolusi jihad itu yaitu intinya tentang mempertahankan kemerdekaan dari tangan penjajah. Dan resolusi jihad itu adalah tonggak dari perjuangan ulama dalam kemerdekaan. Tahun 1980, masjid ini telah mengalami renovasi dan perkembangannya. Dikarenakan banyak hal, yaitu karena banyak datangnya penziarah, dan juga karena perkembangannya masjid ini dijadikan tempat dakwah dan pengajaran. Di komplek masjid ini, di belakang masjid ini, ada makom Kiai Hasyim Asy'ari yang didatangi para penziarah dari penjuru Indonesia. Masjid ini juga dijadikan sebagai simbol atas dasar menghargai perjuangan Kiai Hasyim Asy'ari dalam kemerdekaan dan dalam bidang agama. Di situs selanjutnya, di belakang saya terdapat situs makom Kiai Hasyim Asy'ari dan juriyah-juriyahnya. Mari kita ke bagian luar. Bisa dilihat di sini banyak penziarah dari berbagai penjuru. Ini juga termasuk situs sejarah peradaban Islam, yaitu makom pengasuh Tebu Ireng dari generasi ke generasi. Ada mantan Presiden Republik Indonesia, yaitu Presiden keempat, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid, yang disingkat yaitu Gus Dur, dan beserta adiknya, yaitu Kiai Haji Salahuddin Wahid, Gus Solah. Di sini juga ada pengarang sorok, yaitu Kiai Haji Maksum Ali, yang juga dimakamkan di sini. Mari kita lihat bagian makom dari dalamnya. Let's go.
Jaga Pundi mas. Nah, di belakang saya terdapat asrama Pondok Pesantren Tebu Ireng yang sudah lama berdiri. Jadi, di sini tempat santri tidak juga dibentuk dari agamanya, tapi juga dibentuk dari dalam karakter dan moralitas. Jadi Pondok Pesantren Tebu Ireng mempunyai asrama untuk menampung santri. Pada zaman dulu, santri di asrama ini dicampur dari umur ke umur, jadi tidak pandang umur. Ini karena bangunannya udah direnovasi dan juga perkembangan zaman, dan juga untuk menampung banyak santri. Bisa dilihat sekitarnya, mohon maaf namanya berantakan. Ini suasana pesantren Tebu Ireng. Dan di situ juga ada asrama yang sudah lama berdiri. Asrama apa namanya? Asrama Mahasantri. Oh ya. Ali. Biasanya asrama ini ditempati oleh mahasantri atau yang bisa kita sebut sebagai mahasiswa. Dan diyakini bahwa gedung asrama ini sudah lama berdirinya. Bangunan bagian atas itu seperti bangunan pada zaman dahulu, dari segi dindingnya, miniaturnya, atapnya. Sini ada bukti, yaitu pidato Ketua Besar Nasional yang diketuai oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam pertemuan ulama Salorah Jawa Barat pada tanggal 30 bulan 7 2664 di Bandung. Bisa kita lihat di sini bahasanya masih bahasa Sanskerta, bahasa penggabungan. Kalau fokus kita bahasanya dapat foto saya militer Tebu Ireng, Kiai Haji Muhammad Munsir Ali Mojokerto, Kiai Haji Sunan Samsul Malang, dan Kiai Haji lainnya. Ya, fotonya, foto terus bersejarah. Dan ini juga dan di sini juga ada pasukan Batalion 39 Condromoloyo ex Laskar Hizbullah di markas Kodam 5 Brawijaya Surya pada tahun 1951. Jadi pesantren dan Islam punya peran penting dan andil besar terhadap kelahiran TNI Tentara Nasional Indonesia, dan juga NU pesantren dan Islam mempunyai peran penting terhadap lahirnya TNI, yaitu Tentara Nasional Indonesia. Oke, cepat. Nah, di sini juga ada foto pengangkatan Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai pahlawan nasional disambut baik keluarga GK Ansor di Surabaya. Berdiri dari kiri Jenderal Mulyadi Joyo Martono, Kiai Haji Fatah Yasin, Menteri Bagian Perhubungan Alim Ulama, Menak Saifuddin Jufri, dan Gubernur Jawa Timur Wijono bersarung pengasuh Tebu Ireng Kiai Haji Khalid. Ini fotonya. Dan di sini juga Madrasah Sanawiyah Madrasah Alim Ulama pada pertengahan tahun 1980. Di sini terdapat lambang Nahdlatul Ulama yang disingkat NU. Organisasi Islam ini lahir pada kota Surabaya, berdiri pada tahun 1926 pada tanggal 31 Januari, yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Hasyim Asy'ari selaku pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang.